OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjamin Efek Indonesia, Kustodian Sentra Efek Indonesia, dan pelaku industri pasar modal memperingati puncak peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang mengusung tema menuju ekonomi tangguh, stabil, dan berkelanjutan di Bursa Efek Indonesia. Acara ini turut dihadiri seluruh Dewan Komisioner OJK. Pada saat negara lain mengalami slowing down, kita justru di atas perakiraan banyak orang, bahkan perakiraan kita sendiri. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang semula terpukul, yaitu transportasi dan pergudangan rebounds 21% lebih. Sedangkan sekali lagi, komponen ekspor barang dan jasa pertumbuhan 19,74% pada 2 kuartal atau semester pertama tahun ini. Sehingga neraca perdagangan kita mengalami surplus 15,55 miliar. Ini windfall profit yang kemudian pada gilirannya bisa dipakai untuk mendukung juga mengatasi tekanan inflasi melalui subsidi kepada produk energi dan juga bahan pangan maupun memberikan bantuan sosial. Semua itu adalah jelas karena kita sinergi dan kita bersatu dalam menghadapi persoalan yang besar ini. Ini adalah karena kontribusi dari korporasi, kontribusi dari industri, dan kontribusi dari kita semua sehingga kita memiliki amunisi dalam menghadapi kondisi yang sulit ini. Namun tidak semua sudah bisa rebound. Sebagian masih harus mengalami kondisi yang lebih berat, termasuk diantaranya sektor pariwisata dan hospitality. Harus diingat, we are on our own. Karena kondisi global akan terus memburuk, akan semakin penuh tantangan dan semakin penuh kesulitan. Tapi dengan apa yang kita miliki, apa yang sudah kita buktikan, kita sanggup. Di tengah tantangan pandemi global yang kita hadapi di tahun 2022 ini, pasar modal kita masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Per 8 Agustus yang lalu, pertumbuhan kita masih sebesar 7,68%, dan saat ini masih merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2002 sendiri, tepatnya pada tanggal 21 April 2022 ini, IHSG berhasil mencapai rekor tertinggi dalam sejarah bangsa kita, yaitu menembus level 7.276. Sebagai gambaran Bapak dan Ibu sekalian, jika dibandingkan dengan bursa ASEAN lainnya, Indonesia masih menjadi bursa dengan jumlah IPO terbanyak di ASEAN dalam 4 tahun berturut-turut sejak 2018. Untuk turut mendukung program pemerintah terutama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan. Dalam upaya mendukung hal tersebut, sekaligus di saat yang sama terus menjaga stabilitas pertumbuhan pasar modal Indonesia, kami mempersiapkan 5 pilar pengembangan pasar modal melalui transformasi kelembagaan untuk membangun kepercayaan dan optimisme. Berbicara mengenai stabilitas kinerja pasar modal Indonesia, ya. Sepanjang tahun 2022, kinerja pasar modal Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, ya, dan cukup menggembirakan. Bahkan di kuartal ke-2 tahun 2022, pertumbuhan indeks harga saham gabungan maupun nilai kapitalisasi pasar telah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni di level 7.276 pada tanggal 21 April 2022. Dan nilai kapitalisasi pasar menyentuh 9.500 triliun di tanggal 28 April 2022. Tim Liputan OJK TV melaporkan.